Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini kami akan camping lagi. Hari ini kami akan camping di daerah Purwakarta, tepatnya di Songhibar Hillside. Ya, memang untuk camping kali ini nggak jauh-jauh, kita nyari yang deket aja supaya tidak terlalu capek dan tidak jauh lah intinya. Seperti apa camping di Songhibar Hillside Purwakarta, yuk ikuti terus keseruan camping kali ini. Untuk perjalanan camping kali ini akan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Songhibar Hillside adalah wisata alam yang menawarkan wisata berenang dan camping di alam bebas. Pemandangan alam yang asri serta fasilitas yang cukup lengkap membuat kita menjadi betah untuk berlama-lama di sini. Dan untuk lokasi camping ground Songhibar Hillside ini berada di Purwakarta, Jawa Barat, atau tepatnya berada di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Wanesa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dan untuk lokasi Songhibar Hillside ini masih cukup mudah dijangkau, baik dengan sepeda motor maupun dengan kendaraan roda 4. Dan untuk harga camping di Songhibar Hillside ini terbilang cukup murah. Dan untuk harga tiket camping di Songhibar ini per orang adalah Rp50.000. Untuk harga parkir mobil Rp10.000 dan sepeda motor Rp5.000. Untuk harga tiket camping yaitu Rp50.000 per orang, kita sudah mendapatkan beberapa fasilitas, yaitu akses masuk kolam renang sepuasnya, toilet, listrik 24 jam, keamanan 24 jam, serta keran air bersih. Untuk pilihan kafling ada beberapa pilihan, yaitu camper van dan non camper van. Kalau yang non camper van, harga tiketnya Rp50.000 per orang, tapi tempat parkir cukup jauh sehingga kita harus prepare untuk loading barangnya. Untuk yang camper van, kita bisa parkir di sebelah tenda, hanya saja ada biaya tambahan untuk mobil itu Rp150.000 per kafling per hari. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama, kita segera menuju ke camping ground Songhibar Hillside Purwakarta. Dan setelah perjalanan yang kurang lebih hampir 2 jam, akhirnya kita sampai di Songhibar Hillside Camping Ground. Dan seperti biasa, kita reservasi ulang ke lobby. Mudah-mudahan coffee-nya kosong sehingga kita bisa langsung masuk dan mendirikan tenda. Oke, sekarang kita menuju ke tempat camping atau ke kafling. Kita bisa langsung mendirikan tenda karena memang lokasinya kosong. Dan untuk akses menuju kafling camping, di sini jalannya kecil, hanya bisa dilewati satu mobil saja. Sehingga di sini penting sekali untuk mengikuti arahan dari petugas dan mereka akan melakukan koordinasi supaya tidak terjadi bentrokan kendaraan dari atas dan dari bawah.
Dan untuk camping, kemarin kami request untuk dicarikan tempat yang teduh, ada pohonnya. Kemarin kami ditawarkan kafling A1, secara lokasi agak ke belakang, tapi di sana banyak pohon. Seperti apa lokasinya, yuk kita lihat setelah nanti sampai. Oke teman-teman, eh, kami sudah sampai di camping ground di Songhibar. Kami dapat kafling di A1. A1 itu agak ke belakang ya. Ini penampakan kafling A1. Agak ini sih, agak sepi sih. Kita coba lihat yuk kayak apa, seperti apa kaflingnya. A1 yang depan ini ada bambu-bambu. Kalau di bawah ini buat camper van, cuma ini buat loading barang ya, jadi nanti kita parkir di depan sana. Ini A1. Nah, ini bisa muat 3-4 tenda. Jadi di Songhibar ini bukan camper van. Nanti sekarang kami mau turunin barang-barang dulu, kita loading di sini, kita naikkan ke camping ground. Setelah itu nanti mobil shuttle lagi di tempat parkir yang ada di dekat lobi tempat tadi reservasi. Oke teman-teman, kita loading barang dulu. Tempatnya agak naik nih, jadi lumayan juga kita ambil barang. Ya sekarang gerimis, kita harus berpacu dengan waktu. Sekarang kondisinya gerimis teman-teman, kita lagi pasang tenda, mudah-mudahan nggak terlalu deras nih sebelum tenda selesai berdiri. Jadi tadi ketika kita memasang tenda berpacu dengan waktu, namun hampir berbarengan dengan tenda selesai, ininya hujan terus dengan begitu lebatnya. Hujan yang turun membuat suasana semakin syahdu. Ada ketenangan tersendiri yang kami rasakan ketika menikmati alam ini. Hujan cukup deras dan cukup lama sehingga tidak ada pilihan yang bisa kami lakukan selain berdiam di tenda dan menikmati makanan yang kami bawa sembari menyeduh secangkir kopi. Oke, sekarang jam 18.14. Jadi tadi kami sampai di sini di camping ground Songhibar sekitar jam 11. Tadi cuaca masih mendung sih, belum hujan. Nah, nggak lama cuaca mulai gerimis dan tadi ketika pasang tenda pun berjibaku dengan hujan. Dan sampai sore, sampai sekarang jam 14 sore masih hujan seharian, tadi cukup gede juga hujannya. Jadi tadi kita hanya stay di tenda saja. Oke, sekarang saya mau pasang lampu. Kemarin saya habis beli lampu ini, lampu apa ya, ini lampu klip sih, cuma bentuknya kayak anggur. Penasaran kayak apa lampunya? Yuk pasang yuk.
Tadi ada Bun. Tadi buat motongin tempe. Dan sekarang tiba waktunya untuk makan malam. Menu makan malam kali ini kami membuat barbecue daging slice. Menu yang cukup simpel dan mudah dibuat. Menu yang akan menemani kami berkumpul menikmati malam ini di tempat camping. Susah. Kota-kota ini so. Wis. Emang kalau itu dari ditaruh situ nanti boleh dimakan. Jangan lihat dari apa? Enggak dijatuhin itu. Apaan? Barbecue-nya kayak lu. Belum pernah deh. Tadi siang aku nggak tidur siang, jadinya aku malu kesel. Geser. Enak barusan tadi tidur. Iya kalau pas itu mah. Oke teman-teman, pagi ini kita akan menikmati pemandangan yang ada di sekitar camping ground Songhibur Hillside. Songhibur Hillside ini dikelilingi dengan pepohonan yang cukup lebat. Untuk suhu udara di pagi hari berkisar di angka 20 derajat Celcius. Memang tidak begitu dingin, tapi cukup sejuk untuk dinikmati. Lokasi Songhibur Hillside ini dikelilingi oleh hutan yang masih cukup lebat. Di lokasi sekitar Songhibur Hillside ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup lebat dan tinggi. Lokasi yang kami pakai untuk ngecamp berada di A1. Lokasi tersebut berada di bawah pohon sehingga merasa teduh ketika siang hari. Dan ketika kita lihat dari atas, ternyata pemandangan di Songhibur Hillside ini cukup bagus sekali, terutama ketika pagi hari. Lebat dan hijaunya pepohonan disertai dengan kabut tipis-tipis sehingga pemandangan di sekitar camping ground Songhibur terlihat lebih indah. Camping ground yang ada di bawah ini yang dekat dengan lapangan Songhibur adalah Blok B. Dan Blok B ini dibagi lagi menjadi 8 kafling dari Blok B1 sampai Blok B8. Kafling Blok B ini cenderung tidak banyak pohon sehingga ketika sekali terasa lebih panas. Tapi kelebihan dari Blok B ini adalah untuk akses ke kolam renang menjadi lebih dekat. Dan untuk kafling blok A terbagi lagi menjadi beberapa blok dari blok A1 sampai A6. Kafling blok A ini berada di belakang, tepatnya setelah blok B8, kemudian ada kamar pan, barulah mulai kafling blok A1 sampai A6. Kelebihan kafling blok A ini adalah lebih banyak pohon tinggi sehingga lebih teduh dan adem ketika di siang hari.
Dan di sini lokasi tenda kami, yaitu berada di blok A1. Dan pagi ini cukup cerah, jadi kami berencana pagi ini akan berkeliling di sekitar camping ground Songhibar Hillside. Teman-teman, sekarang jam 5.49 pagi. Suhu sekarang di HP itu 24 derajat ya, cukup adem lah. Oke, sekarang kami mau jalan-jalan di sekitar Songhibar. Nah, ini di jalan depan Songhibar ya. Kita mau lihat sembari menikmati udara pagi. Kita jalan-jalan yuk. Oke, di sini suasananya asri banget. Udaranya adem, pohonnya banyak, udara segar, dan ada juga suara kicau burung dan pemandangan juga bagus sih. Yuk kita coba lihat ke depan ada apa. Oh, di depan ini ada apa nih, kayak ada camping ground juga ternyata. Cuma apa nggak tahu namanya nih. Coba yuk kita lihat. Ini namanya ujung aspal. Kenapa dinamakan ujung aspal? Karena di sini udah ujung aspal, udah nggak diaspal lagi, artinya jalan berbatu. Dan ternyata di sekitar Songhibar ini ada villa-villa yang disewakan, dan juga ada camping ground yang lain yang kita bisa karena di sini untuk ke camp. Kebetulan ya. Jadi teman-teman, kalau kalian camping di Songhibar pagi-pagi bisa jogging di sekitaran Songhibar, karena ternyata di sekitaran Songhibar ini banyak villa dan saung-saung yang lain ya. Dan kalau lihat treknya di sini enak sih buat jogging, buat lari pagi. Jadi kalau kalian suka jogging bawa sepatu, atau kalau kalian mau bawa sepeda juga bisa sih. Ini ada trek yang cukup menanjak juga, dan enak lah pokoknya, adem. Ini jalannya nanjak banget guys, cocok nih kalau buat hiking nih. Di atas ada apa ya? Oke teman-teman, jadi jalan di belakang ini nanjak banget ya. Tadi kita mau balik ke camping ground, cuma penasaran ada apa sih di atas, karena ini tinggi banget sih. Nah tadi ketemu sama mas-mas ini, nanya di atas ada apa ya, katanya ada taman. Jadi sekarang kita mau samperin dulu, penasaran. Habis itu nanti kita balik ke camping ground lagi.
Oke, kami jalan-jalan sampai di camping ground ujung aspal namanya. Dan camping ground ini cukup murah ternyata. Tadi saya berbincang-bincang dengan bapak-bapak yang lagi camping di sini. Jadi untuk biaya campingnya itu 20.000 per orang ditambah parkir. Jadi nggak begitu mahal. Jadi bisa jadi referensi nih kalau teman-teman nyari camping ground di daerah Purwakarta selain Songhibar. Ternyata ada ada banyak camping ground juga yang kita tidak tahu. Dan di sini juga ada warung-warung yang infonya buka sampai malam. Dan di sekitar sini juga ada curug dan gua ya. Kalau curug namanya curug apa tadi ya? Kalau guanya sih gua Jepang gitu. Lagi ujung aspal namanya, camping ground ujung aspal. Dan infonya kalau mau camp di sini nggak perlu reservasi, tinggal langsung datang on spot saja karena secara camping ground camping ground cukup luas, jadi banyak pilihan. Ini suasana camping ground dengan suasana kebun pinus yang pasti teduh di sini ya, mirip-mirip vibe-nya di Cikole. Kalau camping itu harus dingin, ternyata nggak usah jauh-jauh. Di Purwakarta juga cukup dingin ya, suhu sekitar 20-an derajat udah cukup lumayan lah. Jadi ternyata di Purwakarta ini banyak spot-spot camping yang menarik. Kalau teman-teman pengen camping tapi nggak begitu jauh, bisa sih ke Purwakarta, bisa ke Songhibar, bisa di ujung aspal. Oke, sekarang kami akan balik ke camping ground. Cukup lumayan lah, tadi kita jalan-jalan pagi mendaki bukit, dan tadi ketemu dengan camping ground ujung aspal. Di sebelah kiri adalah lapangan Songhibar. Kemudian setelah lapangan Songhibar ini adalah camping groundnya, dimulai dari kafling B1, B2 sampai dengan B8. Jalan dulu, Pak. Saya mau ngopi aja. Dan di dekat musola ini sebelah kiri adalah kafling B8 atau bagian ujung dari kafling B. Sekarang kita lanjut ke kafling yang berikutnya. Di depan ini adalah camper van. Untuk spot camper van ini cukup terbatas, sehingga tidak banyak kendaraan yang bisa berada di sini. Dan ketika sudah malam, akses ke camper van ini akan ditutup karena camper van ini sebelum ada yang datang dia akan dipakai untuk transit. Artinya untuk loading barang. Nanti setelah loading barang, yang non camper van harus parkir di bawah. Dan sekarang kita sudah mulai di blok A ya. Dan ini tenda kami di A1, ya, ke atas. Terus ke atas sampai nanti A6. Dan untuk kekurangan di blok A ini, terutama yang ujung ya, ujung itu bisa blok A6, A5. Kalau malam bisa terbilang gelap ya, karena memang di sini di bawah pohon yang cukup lebat. Kosong.
Dan untuk teman-teman yang camping di Songibar yang non camper van, nanti setelah kita loading barang atau menurunkan barang, mobil harus kita taruh ke bawah lagi ke sini. Tepatnya lokasinya di sebelah lobby. Dan untuk kolam renang ini sudah sepuasnya, jadi tiket masuk sudah termasuk tiket kolam renang sepuasnya. Dan untuk fasilitas yang penting yaitu kamar mandi, di sini di tiap blok sudah disediakan beberapa kamar mandi, dan menurut kami sih sudah cukup bagus, cukup bersih ya kamar mandinya. Bisa lihat sendiri seperti ini penampakan daripada kamar mandinya, lebih terkonsep kalau menurut saya karena memang sudah di dinding ya, dinding benar-benar dinding, dan pintunya pun juga pintu yang untuk kamar mandi sehingga lebih nyaman ketika kita memakainya. Dan untuk musola lokasinya berada di dekat blok B8. Nanti di dekat musola juga ada kamar mandi lagi untuk area blok B ya, ada beberapa cukup banyak juga sih. Dan seperti inilah penampakan musolanya. Dan ini penampakan kamar mandi yang berada di area blok B8. Seperti inilah penampakan kamar mandinya. Sekian sharing video pengalaman kami camping di Songibar Hillside. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video vlog camping kami berikutnya.